Oke, selamat datang di Syulas Podcast Special Hallway Space Bandung. Selamat datang Pak David. Jadi di sini saya udah bareng Pak David. Selamat datang Pak David. Ya, selamat datang. Salam Oke, kenal Pak. suaranya apakah sudah terdengar nih? Agak maju sedikit Pak, nggak apa-apa. Oh iya. Atau mungkin lebih didekatkan ya mikrofonnya. Ya. Oke, jadi kali ini di sesi kedua podcast kita, saya bareng sama Pak David Krisnaldi Betul. dari Node. Ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih, Pak David nih selaku apa nih di Node? Saya Node sebagai founder Oke. dan masih menjabat sebagai direktur di Node. Oke. Ya, Mas. Cara bacanya tuh Node apa Node atau Node. Node. Oke. Nah, Node sendiri itu apa sih, Pak? Kalau boleh tahu. Node itu jenama sepatu ramah lingkungan. Oke. Kami sebuah satu-satunya brand saya yakin di Indonesia yang membuat komponennya Iya. hingga sepatu. Node singkatan dari No Deforestation. Jadi upaya kami untuk menciptakan sepatu, Iya. kami upayakan tetap menjaga hutan apa adanya. Oke. Nah, bagaimana caranya, Mas? Dengan menggunakan sebanyak mungkin limbah tani. Oke. Jadi kami mencoba mengoptimalkan lahan yang sudah dibuka, gitu. Oke. Nah, Node ini juga binaan Kementerian Pertanian sebetulnya. Oke. Nah, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian untuk pemanfaatan limbah tani, gitu. Ya. Seperti itu. Berarti cukup menarik nih, bahkan bikin produk sepatu dan itu binaan Kementerian dari Pertanian. Betul. Seperti itu. Jadi agak ini ya kalau bisa dibilang tuh kayak lompat banget gitu. Harusnya sih binaan BPP nih Pak ya bentukannya. Kok malah Kementerian Pertanian. Karena memang campaign yang diciptakan dari Nodi sendiri itu dari lingkungan seperti itu. Atau bagaimana tadi? Jadi ada isu mengenai pertanian Iya. ketika panen melimpah, Iya. harga komoditas kan jatuh. Iya. Betul nggak, Mas? Jadi petani butuh backup income, Oke. cadangan pendapatan. Oke. Nah, teman-teman di Kementan itu mereka mencoba mendapatkan potensi pendapatan tersebut dari limbah tani, Ya. gitu kan. Nah, proyek awalnya kami itu yaitu sekam padi kami jadikan yang disebut biosilika atau SiO2. SiO2. Oke. Proyek itu 2002 tuh di Rusia ada, 2008 di India, 2015 tuh di China. Oke, berarti udah cukup lama Pak ya dari Ya, 2000. tapi mereka semua nggak ada yang berhasil, Mas. Oh. Jadi, nah itu saya waktu diajak joint research penelitian bersama itu 2018 itu, wah ini tantangan nih. Artinya kalau nggak ada yang berhasil memang susah. Tapi kalau berhasil nggak ada persaingan begitu ya. Oke. Nah, kami sesudah 4 tahun ini ada 2 paten internasional yang kami miliki, Oke. yaitu mengenai komposit sekam padi Iya. berbasiskan SiO2 tadi. Iya. Yang kedua itu foam nabati. Foam nabati. Jadi proyek penelitian kami dengan BB Pasca Panen atau Balitbangtan itu memecahkan kebuntuan yang banyak negara lain tuh nggak berhasil menemukan gitu. Oke. Dan itu dilakukan di tahun berapa, Pak? Kita paten yang pertama jadi 2018. Iya. Pertama ada bentuk pertama 2019, cuman nggak fungsional, Mas. Nggak fungsionalnya tuh soal sepatunya tuh lengket. Dipakainya Mudah sobek, gitu kan. Iya. Kikisnya nggak bagus gitu kan. Setelah melakukan pengujian ya Pak, hasil pengujian seperti itu. Oke. Nah, tahun 2020 kami berhasil menemukan bentuk yang memang abrasinya udah SNI lah gitu kan. Iya. Dipakainya nyaman, nggak licin dan bagaimana. Nah, yang foam nabati kami ciptakan 2021 ketika ada komplain terlalu berat, Mas. Ya kan? Oke. Mas, aku mau sepatu yang enteng dong, gitu kan? Lebih ringan lah. Ringan kan? Iya. Ya udah kami coba penelitian dengan berbagai macam metode menemukan namanya foam nabati. Foam nabati itu ini. Ada contohnya. Bawa langsung contohnya. Ya. Ini foam nabati. Ya. Lebih ini sih, lebih solid gitu ya dilihat. Tapi ini foam bahasanya. Foam itu. Oke. Itu berat jenisnya 0,68.
berat jenis. Ya, kalau yang padat 1,05 Mas. Ini kadang ngomong sama BPIP kan ngomongin apa spek ya, angka Iya, ya Mas. Jadi, iya, iya. gitu kan. Ya, jadi karena di BPP juga kan ada laboratorium uji juga kan Pak. Betul. Ya. Oke, jadi ini contohnya di bawah. Nanti mungkin teman-teman di sini kalau ada yang pengen lihat bisa bisa megang Pak ya, bisa lihat-lihat. Oke. Nah, tadi dimulai dari 2002 itu proyeknya. Bukan, saya Atau 2018 cuman tadi sekam padi kami jadikan SEO 2. oh iya Nah, iya. proyek ini banyak jadi proyek mandek Mas. Di Rusia 2002 Iya, iya. mandek. India 2008 mandek gitu. Oh, berarti Jadi- tidak berlangsung terus gitu. Karena mereka susah Mas. Oke. Jadi ada kalau misalnya jadi saya jadi banyak jelasin hal teknis ya Mas. Iya, ya. iya, oke. Karena ekosistem kimia kita, Iya, biokimia iya. kita itu ekosistem industri kimia non polar, Oh, oil base. iya iya Elbis. Sedangkan semua bahan alami itu water base. Water base. Iya kan? Benar. Maka ketika kita bikin sebuah adonan water base, Iya. homogenizingnya pakai apa? Iya. Penghomogennya. Iya. Untuk pelembabnya pakai apa? Iya. Untuk pengikatnya pakai apa kan gitu ya Mas? Iya, ya? iya benar. Kenapa proyeknya lama? Karena kita mesti bikin. Tackifying-nya untuk pelekatnya nggak ada, Iya. ya kami bikin. Gitu. Oh. Untuk pelembabnya nggak ada, ya kami bikin gitu. Dan itu semuanya dari alam semua. Bio. Oke, oke. Jadi apa namanya? It's not as easy as it looks, Mas. Itu nggak Iya. semudah kelihatan. Di baliknya itu tuh ada rekayasa yang sangat sulit ya, Mas. Jadi saya coba ngomong ini hati-hati, tapi Iya. sebuah prestasi kami dengan tim BB Pasca Panen Iya. bisa memecahkan kebuntuan di banyak negara ya. Gitu. Oke. Berarti cukup menarik sekali ya proyeknya. Ya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan Node ini mulai bikin sepatu sendiri? Node itu sebetulnya mulai 2019 tadi Mas. Ketika kita tuh apa namanya ada satu bentuk Iya. jadi. Oh. Nah kita bikin sendal tuh waktu itu. Awalnya sendal. Sendal. Berarti. Oh. Kita coba pakai gitu kan. Udah gitu kami juga saat itu selain uji fisika, Iya. kami juga uji kemampuan biodegradasi. Oke. Bisa ditimbun di tanah, hilang gitu ya. Oh, seperti kalau nggak salah saya kemarin sempat searching sih Pak di Google nih. Apa nulis Node. Nah, itu yang keluar tuh gambar sendal ditimbun di tanah terus separuh terus ada pohonnya di atasnya tuh. Ya. Oh. Jadi itu 2019 itu pertama begitu komposnya kan ketika kita bikin bahan bio, Iya. logika umumnya gini. Mesti 100% bio, satu. Iya. Kedua, dari tanah balik ke tanah kan gitu ya. Oke. Betul kan? Benar. Nah, 2019 itu saya coba ke tanah fisiknya satu. Iya. Kedua saya timbun di tanah. Iya. Ditimbun di tanah di bulan 3 2019. Iya. Di bulan 11 2019 itu sisa potongan-potongan kecil gitu kan. Oke. Nah, tapi kemampuan fisiknya Iya. jelek Mas ya tadi. Kemampuan fisik ketika Lengket, dipakai iya, produknya ya. kikis ya, gitu-gitu. Oke. Nah, kami sempat jeda tuh setahun. Karena saya nggak berani jualan Mas. Oke. Karena takutnya kan komplain. Oh, berarti itu bikin nggak dijual tapi diuji dulu. Dijual terbatas. Oh, jual terbatas dan tapi diuji. diuji juga, Ya. diuji dan dijual terbatas. Oke. Cuma kami stop karena ya kami akui kemampuan fisiknya nggak Belum bagus. gitu. Oke. Ya udah kami stop setahun. Ya. Nah 2020 itu ketika ditemukan pengkompatibel namanya untuk buat si komposisi sekapadi itu punya spek bagus ya. Iya. Kami coba di sepatu gitu. Hmm. Jadi Noda sempat off 1 tahun, 2020 kami aktif lagi bikin sepatu. Nah ini sepatu pertama. Ini sepatu pertama. Iya. Sepatu pertama yang dibikin. Hmm. Nah, untuk sepatu pertama yang dibikin ini sampai sekarang masih dibikin atau ini udah nggak dibikin lagi atau gimana? Ya ini kami udah Tetap. stop. Udah stop. Hmm. Kenapa tuh Pak kok di stop? Model ini aja atau gimana? Jadi gini Mas, kan Noda kan bikin outsole, bikin foam, bikin Iya. macam-macam. Iya. Tapi kami nggak bikin kain kan? Oke. Iya nggak? Kami Iya, nggak bikin kain, nggak bikin benang. Mm-mm. Dan memang hambatan bikin sepatu bio ini kan mau nggak mau kami ke pengrajin kecil kan. Iya. Ya. Kain yang dijual segini, ya adanya cuma segini gitu. Begitu Iya. mau beli lagi nggak ada kan begitu ya Mas? Oh, oke. Jadi terbatas banget. Ya, jadi kita kebingungan gitu kan. Mm-mm. Kan nah, jadi memang tadi ya mungkin bagi teman-teman yang mau berkecimpung di sepatu bio, sepatu ramah lingkungan yang dari tanaman, pasti ketemu hambatan pertama
konsistensi kan. Begitu sendal sepatunya laku, Iya. wah kok yang kayak supaya kayaknya nggak ada kan gitu kan. Iya. Ketika Benar. mau produksi ulang tuh udah nggak ada bahan Udah bakunya. nggak ada bahan bakunya kan Oke. begitu. Nah itu jadi tugas kita bersama gitu kan. Oke. Nah jadi pertama ini, tapi kami sesudah jual base pertama itu, Iya. kami stop gitu. Kenapa tuh Pak kalau boleh Kita aja tahu? kain itu tadi. Kain. Karena bahan bakunya. Kainnya ini berarti Pak. Iya. Untuk upper ini. Iya. Untuk upper ini Iya. udah tidak tersedia lagi yang sama. Iya. Tapi ini kainnya kalau boleh tahu kan tadi katanya bio gitu. Ini kainnya juga Itu Mas apa namanya Atau kami masih ngambil sintetis? sisa pabrik itu ini hem Mas, hem. oh dari Ini hem. hem. Kami jenama lokal pertama di Indonesia yang gunain hem sebetulnya. Jadi saat ini kan lagi apa namanya lagi booming ya, Iya, ada iya, beberapa hem, brand hem. pakai hem. Kami sebutnya 2 tahun yang lalu kami udah pakai hem, itu hem tuh. Ini tapi bikinan Indonesia atau bukan Pak? Kami Untuk ngambil sisa fabriknya? import Mas. Oh sisa impor. Sisa potongan gitu, Ya, jadi karena pabrik kan hem sendiri di Indonesia kan agak nggak boleh. enggak. Jadi kan mesti import ekspor lagi. Jadi kami ngambil sisa-sisa potongan-potongan begitu. Ini nggak apa-apa ya disebut ganja gitu. Sebutnya kan nggak THC-nya kan hampir 0 ya Mas. Iya iya benar benar. Di bawah 0,1% nggak salah kan. Iya. Oke, jadi ini hem. Keren sih. Karena akhir-akhir ini kan emang udah mulai tren nih si hemnya sendiri dan saya ketemunya kebanyakan tuh yang seratnya lebih gede, kemudian apa bentuknya tuh nggak sekecil ini gitu Pak. Serat-seratnya apa? Seanyamannya tuh biasanya. Oh ini hem. Keren banget sih. Oke. Nah, mungkin pada penasaran nih, ini produknya tuh bisa didapetin di mana sih Pak? Kalau seandainya pengen dapetin produknya Nudi. Ada di website kami di www.nodorganic.com atau bisa ke IG kami. Di IG kami itu ada tuh WhatsApp kami, ada Shopee kami. Iya. Berarti ada marketplace juga gampang ya dapetinnya. Bisa. Kalau store udah ada Pak? Itu belum. Belum. Store offline. Kalau untuk produksi, nah produksi ini di mana Pak? Kami komponen produksi di Karawang. Hmm. Kami jahit sepatu di Bandung. Bahan bakunya dapatnya produksinya di Karawang. Berarti ini bahan baku produksi sendiri semua berarti Pak? Jadi ini kami bikin sendiri Mas, pabrik kami di Karawang. Mulai dari outsole, kemudian untuk material-material ini bikin sendiri semua. Mulai dari sekam padi Mas. Sekam padi kami jadikan SiO2, Iya. lalu kami kompositkan jadi begini. Itu di Karawang. Oke. Udah gitu kalau ini kebanyakan minyak nabati, Iya. kebanyakan kelapa. Iya. Kami juga bikin di Karawang. Oke. Semua komponen-komponen ini kami bawa ke Bandung. Bandung kami jahit. Oh. Ini sorry Pak, sedikit gambaran nih. Kayaknya saya juga agak kurang ngerti. ICO2 tuh ada nggak? Contohnya kayak gimana sih? SiO2. Apa yang sekam padi tadi dijadiin? SiO2. ICO2. SiO2 itu Mas silicon dioxide. Oke, silikon Silikon dioxide. dioxide. Kalau contoh barangnya tuh apa nggak Silikon ada dioxide itu bubuk gambaran? gitu Mas. Berarti bentuknya tuh udah bubuk gitu. Bubuk. Jadi sekam padi Iya. itu mengandung SiO2 18%, Oke. 60% air, Oke. sisanya protein. Iya. Ketika dipanaskan, airnya kan menguap. Oke, hilang airnya. Ya, selulosanya juga cenderung hilang sebagian. Oke. Sisa SiO2-nya. ICO2 nanti dilebur jadi SiO2-nya kami kompositkan dengan beberapa bahan lain, dengan berbagai macam getah gitu. pokok yang nanti akhirnya jadi bahan baku untuk membuat Jadi outsole ini. outsole-nya. Iya. Oke. Karena mungkin beberapa teman-teman yang nggak berkecimpung di dunia itu mungkin bingung. ICO2 kita nyebutnya berkali-kali mungkin Iya. nanti akan SiO2 Mas. Silicon dioxide Si. SiO2. Iya. Oke. Nah, sekarang nih ini apa tadi yang baru dikasih? Ini sendal yang pertama Mas. Oh, sendal yang ditanam itu, Ya, Pak. yang pertama banget yang nggak fungsional. Kan kaku nih Mas tuh. Kaku. Coba saya lihat. Oke, Yang ikis. kaku. Kemudian ini fabriknya Itu bambu cotton. bambu katun. Ya, Oke. Terus dalamnya ini ada apa, Pak? itu Untuk latex foam. latex foam. Latex foam. Oh, Wah, ini sendal yang pertama problemnya dia Ngikis Mas. kikisnya. Oke. Jadi ini produk pertama yang sekarang udah nggak dibikin lagi atau rencana mau dibikin lagi nih tapi dengan yang lebih sempurna lagi gitu. Kami ada rencana bikin lagi sendal biodegradable, Iya, tapi bukan untuk dewasa Mas, untuk anak-anak. untuk anak-anak. Hah.
karena kami melihat ada potensi ekspor yang cukup bagus. Jadi kan sendal biodegradable itu kan di dunia belum ada ya Mas? Iya, Belum benar ada. Bang. Iya. Jadi kita punya hambatan, belum ada metode uji ya Mas ya. Iya, oke. Dan belum ada yang klaim. Iya. Kami punya bukti Iya. biodegradable. Nah kami the next-nya itu mungkin lebih ke sendal anak sih. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya mulai bertanya nih, kenapa sih Pak harus biodegradable gitu? Kenapa itu yang pengen diambil gitu? Sebelum ke situ kita definisikan dulu ya teman-teman ya. Iya, oke. Apa sih sepatu ramah lingkungan gitu kan? Iya, heeh, Semua punya pendapat masing-masing kan. bener. Sepatu ramah lingkungan itu sepatu yang ketika dibuat, ketika dipakai, ketika habis masa pakai, Mm-mm. membuat manusia, tumbuhan, hewan sama baiknya Iya. atau lebih baik kan? Oke. Betul ya? Iya. Nah, untuk sepatu, nah gini Mas, produk itu ada yang cepat, ada yang menengah, ada yang lama kan? Lama. Betul kan? Heeh. Yang cepat tuh apa? Makan kan? Iya, benar. Bungkus makanan kan? Iya. Pakai apa? Daun pisang. Pakai akan buang kan begitu kan? Iya, habis pakai buang udah. Ya. Yang awet apa? Rumah, jembatan, mau awet kan? Iya, Ya kan? Ya harus awet itu. Mesti awet kan? Iya, mesti. Nah, pertanyaannya gini, sepatu pakaian ada di mana kan gitu? Iya, iya. Apakah kita mau punya baju yang nggak akan pernah rusak? Atau kita mau ganti model kan begitu ya? Mas? Iya, heeh. Ya. Nah, itu kita bisa debat banyak hal. Cuman saya Iya. memilih pendapat bahwa sepatu itu cepat masa pakai. Oke. Ya kan? Ya kan, saya pakai sepatu waktu SMA, masa saya udah usia 40 tahun masih pakai sepatu SMA juga kan Bener begitu banget Mas? sih. Iya, iya. Bakal Kan ganti begitu. juga sih. Bakal ganti kan. Apalagi sekarang model kan cepet banget berputar. Iya. Ada dua sumber bahan baku, sintetik dan bio. Iya. Ya kan. Maka kalau misalnya kita tuh tahu bahwa suatu saat itu sepatu akan dibuang, maka dibuang kemana kan Mas gitu? Iya, benar, benar. Saya kadang-kadang kan suka ke Kopo tuh, ke customer. Kita Iya. ngeliat tuh di sungai, ada sepatu ngambang. Iya. Ya kan? Ada sendal ngambang gitu kan. Heeh. Maka sebetulnya sepatu ini mesti diapakan? Benar. Saya punya pendapat ya Mas, Iya. bisa teman-teman mungkin ada punya pendapat beda. Iya. Mestinya ditimbun di tanah hilang gitu. Harusnya. Iya, karena dari tanah baik ke tanah gitu. Benar banget. Nah, untuk mencapai tadi, maka mesti all bio. Oke. Iya. Begitu ada sintetiknya sedikit, maka nggak bisa biodegradasi Mas. Oke. Jadi ada teman-teman nanti akan tahu tuh bahwa ada standar biodegradable Oke. menggunakan ISO 14855 yaitu 14855. 14855 yaitu mengenai kemampuan bakteria memakan ini Memakan ya bahan-bahan inilah ini. gitu ya, Pak ya. Begitu ada sintetiknya sedikit pun nggak bisa makan bakterinya, mati gitu. Nanti nggak bisa didekomposisi gitu Mas. Berarti bakterinya nggak bisa menghilangkan, malah bakterinya sendiri yang hilang gitu, yang mati. Bakterinya mati. Jadi kan Mas sama kayak aku makan makan tahu. Iya. Tapi kalau tahunya dicampur racun akunya mati Mas gitu kan begitu. Tahunya masih sisa, orangnya yang makan udah hilang. Mati gitu. kan. Oke. Bagaimana supaya saya makan tahu nggak mati? Ya tahunya tahu betulan kan begitu. Oke, Mas, benar, gitu kan. benar. Oke. Nah, sama seperti ketika kita ngomong biodegradable, teman-teman ada dua teknik biodegradable. Ini ilmu mahal ya. Iya, iya. Oke. Dengan bakteri atau dengan jamur. Hmm. Nah, tekniknya bagaimana? Mesti all bio. Jangan ada sintetiknya. Begitu dicampur sintetik, dia nggak bisa biodegradable. Nah, isunya apa gitu? Semua bahan yang bio itu, kan kita kan kenapa sih mesti dibuang ya Mas ya? Iya. Kenapa mesti ditimbun? Iya. Ya Mas, kan di antara kita mungkin ada yang rumahnya kecil ya Mas ya gitu ya. Iya, benar, benar. Sepatu udah bekas ditumpuk dia begitu kan? Iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Kan nggak bagus ya Mas. Iya, Ya? benar sih. Akan Cuma nyampah aja nyampah gitu. aja Pak. Iya, gitu. benar. Saya punya ide biodegradable waktu gini Mas. Suatu saya jenguk mama saya di Iya. rumahnya. Saya ngeliat kok ada sepatu bekas SMP saya masih numpuk di ujung gitu. Mhm. Debuan, ada foto lah gitu kan. Iya, iya. Pertanyaan selanjutnya, mau diapain sih tuh sepatu kan begitu ya Mas ya? Benar. Ya kan? Nah, makanya saya punya ide, mesti bisa di biodegradable. Oke.
Jadi itu alasannya kenapa membikin produk yang biodegradable tadi. Betul. Nah, tadi sedikit yang masalah tahu-tahu tadi nih Pak. Kan berarti harusnya produk yang dibikin tuh benar-benar ketika ditanam atau dibuang lah, ditimbun di tanah tadi, benar-benar habis oleh bakteri atau jamur kan. Nah, bagaimana kalau dengan ini ujung list ini? Dia kan pakai plastik, berarti ini dia tuh nggak bakal ke urai gitu. Betul. Nah itu bagaimana kalau dari sisi Bapak sendiri buat menghilangkan ini tuh ada nggak sih? Karena kan mungkin tadi yang disampaikan tuh pengen bener-bener 100% bio gitu. Nah ini problem nggak sih kalau seandainya ada yang seperti ini? Mungkin ada orang yang cerewet atau tukang nyinyir kayak saya, apaan katanya bio 100%, ini ada plastik. Ada betul, Mas, betul. Jadi kita waktu pertama-tama tuh Node 2020 kita nggak mengklaim full biodegradable. Nggak mengklaim 100%. Ya, kami bisa lihat di IG kami. Kalau sesudah customer habis masa pakai, balikin sepatunya ke kami, maka nanti kami yang dikomposisi. Maka apa yang kami lakukan? Kami potong 2, Mas. Ini kan betul mix. Ini kan hem kan? Iya. Mas nanya kan ini bagaimana nih? Ya kan? Iya. Ininya bagaimana kan? Iya di sulesnya. Ya kan? Iya. Kan nggak bisa kan saya ngomong, Mas copotin sini dong, nggak bisa kan gitu kan? Iya benar. Makanya kita ada jasa untuk yang model yang biosindikos pertama ini. Sesudah masa pakai balikin kami. Apa yang kami lakukan? Kami potong di 2. Kami jadikan bubuk, ya bisa dijual ke pengisi batako jadi pengisi non fungsional. Oke. Pengisi yang memang nggak punya fungsi, hanya mengisi volume doang. Oke. Nah tapi ininya di biodegradable. Nah, bagi untuk yang model selanjutnya itu, seperti yang ini, nah ini udah full biodegradable. Sama nggak sama ini, Pak? Sama. Sama ya, oke. Nah, ini udah bahkan foamnya pun udah foam nabati kami gitu. Oke. Nah, empuk juga. Ya. Mas Fai itu betul. Kita punya masalah lucu nih teman-teman yang mau diusi bio. Tolong dong ada produksi tali sepatu ujungnya tuh jangan pakai plastik ya. Itu pasti booming ya. Iya. Itu teman-teman pasti ada ngadepin hambatan begini nih. Mas, aku mau bikin tali sepatu ujungnya bioplastik. Tapi kalau kebasahan bagaimana gitu kan? Iya. Jangan hancur kan? Iya. Sekarang udah ada bioplastik yang water based. Oke, berarti jadi udah nemuin nih problem yang tadi seandainya ada orang nyinyir ini kok dari plastik gitu. Ini jadi kalau misalnya Nude ya Mas ya, sampai ketemu mesti bikin model sepatu dengan tali sepatu lagi. Iya. Kita terpaksa memang ujungnya kita cut, kita wax, kita ikat begitu. Oke. Berarti dipipihinnya biar bisa lewat listnya apa? Ya supaya ininya kan nggak plastik ya Mas ya. Kalau ini sih udah ada banyak sih kayu atau apa gitu kan, atau di embroidery kan. Oh iya kan iya. Di sini bisa, kan bisa kan dijahit, ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman ada yang mau produksi ini nih tali sepatu ujungnya bioplastik. Oil based. Jadi ini peluang bisnis baru ya. Nanti bakal bekerja sama dengan Nodi. Hubungi Node Mas kalau misalnya udah. Jadi ini buat teman-teman yang nanti mungkin bisa menyelesaikan problem tali sepatu sulis yang ujungnya ini nggak pakai plastik tapi pakai sesuatu yang bisa bioplastik itu mungkin bisa langsung menghubungi Pak David nih. Nah, ini tadi yang problem masalah ujung sulisnya Pak ya. Nah kalau di sini yang produk yang Bapak bawa kan tadi contohnya ada ini yang malah bergambar. Ini tinta bergambarnya ini juga water based gitu atau seperti apa? Water based. Kita basisnya di mineral Mas. Jadi mineral diikatnya pakai namanya biji rami. Ya saya nggak bisa expose nama brandnya ya Mas ya. Cuma cari tinta yang diikatnya bukan sama plastik bindernya, tapi diikatnya sama linseed oil, minyak biji rami. Jadi minyak biji rami juga punya kemampuan ngikat gitu. Berarti benar-benar nabati ya campurannya. Nah, ini Pak, kan dari tadi kita nih ngomong tentang produk yang biodegradable. Tapi nggak semua orang tuh aware tentang masalah itu, problem itu. Mereka tuh nggak peduli dengan ya udahlah aku pakai sepatu udah nggak muat, nggak suka modelnya, udah sono biar dipakai orang atau dikasih ke orang atau dibiarin ya. Nah sebenarnya hal seperti ini kan bagus,
Cuma kita pengen nge-sharing ke orang tuh kadang-kadang ada susahnya tuh buat edukasi ke orang. Itu dari tim Bapak sendiri atau dari teman-teman Nudi sendiri tuh ada nggak sih cara-cara buat mengedukasi? Yuk kita tuh melakukan hal yang lebih bagus kayak biodegradable gitu loh. Ada nggak buat educate? Nah, bagi untuk di Indonesia, Iya, aha, adanya kebutuhan iya, biasanya karena orang tuh didesak kan, akan situasi kan. iya, aha, Memang Indonesia kan tanahnya kan luas ya Mas, iya, iya, ya kan? iya, iya, Kita misalnya sumpek di kota, kita 20 menit jalan udah sampai di pinggir kota. iya, Toh juga kita sampah nggak jadi masalah bagi kita, oh, betul kan? iya, iya, Memang tantangan bagi Noda tuh ketika penting nggak sih biodegradable? Saya yakin sebagian besar tuh teman-teman di Indonesia itu merasa nggak penting. Gitu. nah itu, Karena aku di Bogor, aku 15 menit udah nyampe puncak kok. iya, Puncak nggak ada tuh tumpukan sampah. nah, Di Bandung kan, iya, aku sumpek di Bandung. Aku mungkin ke Dago setengah jam nggak ada tuh sampah kayak gitu ya Mas. iya, Ya. udah dingin juga, Udah dingin. lebih dingin gitu, Buat apa kan gitu kan? iya, Nah, apa namanya di Indonesia butuh tantangan. iya, Apa namanya edukasi itu butuh gini sih Mas, agak menyimpang sedikit ya. iya, iya, oke, Sebetulnya yang tinggal di perkotaan ketika kita tuh numpuk sampah ya, heeh, itu tuh ini gak sih apa namanya sudah kerasa kan sih dampaknya bagi kita. mm-mm, Bagi teman-teman yang kerja di pabrik ya, iya, punya limbah pabrik sintetik ya. Pertama beracun ya, benar, baunya kan iya, iya, beracun kan. Mungkin teman-teman ada yang usia sekian kena kanker, kena oke, gangguan apa. iya, Saya yakin itu ada penyebabnya dengan tempat di mana teman-teman kerja. oh iya, Nah, kedua itu ya Mas BPIPI pasti udah tahu ya. Limbah sepatu kan sangat bermasalah kan. iya, memang Iya benar, kan? benar, Ya. Banyak juga dibuang di sungai, iya, di mana itu kan. Dibakar juga kan bau kimianya kan. benar, iya, Saya ada satu teman limbah pabriknya itu dibakar terus di demo penduduk kan. nah, Memang ya Mas masuk ke pabrik itu bau banget gitu. iya, Apa ya toksik banget kan. iya, iya, karena Nah, bau bahan kimianya, apakah ada efeknya? Saya yakin ada kan. pasti ada itu, Tapi kita nggak cukup berani untuk ngomong we have a problem kan iya, tentang itu kan. iya, benar, Terus yang ketiga tadi yang teman-teman yang apa namanya tempat tinggalnya tuh nggak besar kan, rumahnya kecil, numpuk di mana-mana. iya, Masalah nggak? Ya masalah juga sebetulnya problem, gitu. iya, Kan bisa dipakai untuk nyimpen buku, iya, nyimpen bangku, nyimpen iya, apa hal seperti itu kan. Nah, saya bagaimana memunculkan sense of apa ya keterdesakan tadi di oke, Indonesia. Ya butuh waktu Mas. iya, Makanya Noda memang sebetulnya berpikir bahwa pangsa pasarnya Noda mungkin mesti dimulai bukan di Indonesia gitu. oke, Tapi di negara yang kecil gitu, yang memang sampah tuh jadi masalah yang gitu. aware banget terhadap hal itu gitu Pak. Singapura misalnya gitu Oke, kan. benar-benar. Iya kan? Oke, jadi itu tadi ya mungkin memang kalau bisa dibilang kita sekarang tuh belum aware banget, belum kerasa tentang permasalahan itu Pak. Jadi mungkin ketika Node bilang ini tuh produk yang biodegradable, mungkin hanya beberapa orang yang konsen ke situ yang bakal tertarik memang. Cuman ya memang itu tugas kita bersama dari BPP juga ketika kenal sama Node juga seneng banget karena akhirnya oh ini loh ada produk yang benar-benar 100% biodegradable gitu. Oke. Nah, untuk kedepannya apa nih yang rencananya bakal dilaksanain Node? Apakah mau nyoba bikin sesuatu yang baru, yang lebih menarik, atau mungkin mau ngembangin di desain alas kakinya agar lebih menarik atau lebih keren gitu atau seperti apa? Noda dikejar waktu untuk apa menciptakan ekosistem bio yang matang. Oke. Karena Noda satu-satunya jenama Indonesia yang memang juga bioteknologis dan Oke. juga dia pembuat komponen. Mm-mm. Mas juga tahu ya bahwa Iya. kita mesti menjalankan pabrik itu dengan efisien. Efisien hanya bisa dengan output yang tinggi. Oke, Betul kan? benar-benar. Maka memang tantangan Noda itu tadi kita nggak bisa main sepatu yang customize limited begitu. Karena kita pada akhirnya nanti ekosistemnya itu akan terus nggak kebangun, Oke. akan penyakitan terus begitu, Mas. Iya, iya. Jadi kami ke depan rencana mau bikin ya sendal ramah lingkungan
sendal biodegradable yang lebih Oke. terjangkau Oke. gitu. Yang kami juga sedang komunikasi dengan beberapa buyer luar negeri ya. Seperti di Finlandia, kami lagi main komunikasi juga gitu. Keren nih. Ya, sehingga kami bisa jual tuh container base gitu. Oke. Iya kan. Nah, dengan demikian maka tadi tuh ekosistem bionya kebentuk semua tuh. Oke. Nah, mungkin Node juga untuk pasar lokal sebetulnya bisa dukung sesama jenama lokal sebetulnya. Oke. Seperti itu. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih kalau Nodi itu sebenarnya nggak bikin produknya aja, tapi membuat bahan bakunya juga sendiri. Nah, saya mau tanya nih Pak, Nodi sendiri udah daftar IFN belum? Tahu IFN nggak? Indonesian Footwear Networking. Belum. Nah, oke, jadi sedikit informasi nih Pak. Di BPP itu ada program yang namanya IFN atau Indonesian Footwear Networking. Jadi di situ tuh kita menyediakan platform wadah untuk para pelaku industri kecil atau pelaku industri ya lebih tepatnya di bidang alas kaki untuk mereka tuh berkumpul di situ loh di IFN. Jadi nggak hanya produsennya atau pengrajinnya saja, tapi mungkin penyedia bahan bakunya, kemudian bahan pendukung yang lainnya yang berhubungan dengan alas kaki. Nah, nantinya di situ juga mungkin teman-teman nih di sini setelah tahu event ini tertarik buat bikin sepatu dan bikinnya tuh yang biodegradable gitu. Karena mungkin nantinya Bapak daftar Nodi sendiri daftar di IFN, mereka bisa ngubungin Bapak melalui IFN tadi. Jadi di IFN tuh biasanya ada kita memberikan link seperti kontak personnya contohnya. Nanti mereka bisa nyari di situ. Saya pengen nyari bahan baku apa gitu. Bahan baku yang biodegradable. Cari aja di IFN. Nah, kalau Bapak udah daftar mungkin ada nih teman-teman yang aware juga punya misi yang sama seperti Node, mungkin nanti bisa. Jadi bisa ya mereka beli bahan baku ke Node gitu. Beli komponen bisa. Beli komponen berarti bisa ya. Tapi ada MOQ-nya Mas ya. MOQ. Minimum quantity. Oke, minimum quantity. Oke, itu sepertinya udah umum lah ya di semua industri pasti ada minimum quantity. Oke. Jadi itu tadi teman-teman keren banget. Ternyata cukup aware banget. Jadi bikin produk tuh nggak hanya sepatu yang kalau udah nggak kepake terus dibiarin gitu aja atau dikasihkan ke orang. Bahkan kalau kita ngelihat emang negara-negara luar aja bingung mau buang sampah sepatu kemana sampai sorry nih dijual ke Indonesia jadi barang thrifting ya kan. Karena sana juga mau diolah jadi apa juga bingung. Nah, ketika ini ada sebuah produk yang mungkin ketika nggak dipakai lagi bisa diurai atau dihancurkan biodegradable. Ini udah cukup keren banget. Jadi bukan lagi jadi masalah ketika teman-teman punya produk yang biodegradable menurut saya gitu Pak. Oke, jadi keren banget Node. Semoga rencana kedepannya berjalan lancar dan semoga kita terus bisa bekerja sama juga Pak. Kita bisa berkolaborasi antara Node dan BPP. Nantinya kita juga akan terus mengkampanyekan untuk ramah lingkungan juga, itu wajib banget sih. Memang mungkin belum kerasa saat ini, tapi kita kalau memulai lebih cepat mungkin lebih bagus sih Pak ya. Karena kita sendiri tahu kondisi lingkungan sudah seperti apa, sampah di mana-mana. Jadi ya semoga kita bisa berkolaborasi lagi. Terima kasih Pak David. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman muda di sini yang rata-rata di sini pakai sepatu semua sih Pak ya. Pakai sepatu semua dan mungkin ada yang mau disampaikan bagi teman-teman yang punya jenama sepatu. Iya. Saya yakin kita semua punya masalah daya saing. Oke. Ya, kita punya masalah tuh, musuh kita tuh bukan musuh ya. Pesaing kita tuh besar di company gitu kan. Oke, benar. Bagaimana sih how we face the giants kan gitu. Iya. Sebetulnya dengan teknologi gitu. Benar. Kalau misalnya kita menjadi jenama yang sama saja dengan brand-brand besar, kita dimakan Mas gitu. Karena kita nggak punya beli bahan baku udah lebih mahal ya kan? Ya kan, semua udah mahal. Maka kuncinya di teknologi. Teknologi seperti apa? Teknologi yang bahan bakunya kita punya gitu. Oke, benar. Apa yang kita punya? Ya kita punya sawah. Kita punya perkebunan, kita punya apa? Tapi kan Mas, saya bukan petani, saya bukan punya perkebunan. Tapi sampean bisa ngambil limbahnya kan? Iya. It's okay kan? Iya kan? Benar. Tapi saya nggak tahu cara ngubahnya Mas. Ya udah, bagi teman-teman yang punya kesempatan bisa penelitian. Tapi kalau enggak ya saya terbuka gitu sebenarnya untuk konsultasi. Oke. Seperti itu. Nah,
Kalau dengan demikian ada teman-teman yang semua mulai bikin komponen dan kita berkolaborasi, Iya. ada saatnya kita bukan diserang, tapi kita menyerang gitu. Iya. Dengan apa? Dengan ekspor. Iya. Ekspornya apa? Produk teknologi. Mas, teman-teman ya, kita nonton orang main bola tuh menang tuh kayak seneng ya. Iya. Badminton menang seneng ya. Iya. Teman-teman senang nggak sih kalau misalnya kita sama-sama ekspor produk teknologi gitu? Iya. Bukan cuman komoditas kan? Iya, Gitu benar. kan. Tapi produk yang memang dikagumi, Benar. gitu ya Mas ya. Nah itu yang saya pikir kalau kita sama-sama, itu kita bisa mencapai Indonesia yang maju dan membanggakan ya. Benar, Seperti itu. amin. Semoga bisa. Oke. Baik. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa sharing lagi bareng. Karena sepertinya waktu kita juga sudah mau habis dan ini mau sesi berikutnya juga karena hari ini tuh ada 3 sesi untuk podcast juga gitu Pak. Jadi terima kasih udah datang, udah menyempatkan waktunya, udah berbagi sharing sama teman-teman. Dan mungkin itu saja untuk sesi podcast yang kedua ini bersama Node. Semoga semuanya berhasil lancar dan semoga pandemi ini juga cepat selesai Pak ya. Karena ini merubah semua kegiatan kita soalnya. Oke, mungkin itu saja podcast kami di sesi kedua ini bersama Node. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat siang.